Hiya. 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 Kamu kalah. Papa, aku menang. Boleh latihan bela diri. Apa aku boleh ikut berlatih bersama? Sayangku, di mana yang sakit? Sayangku. Bangun, biar Mama lihat. Gak apa-apa kan? Hah? Ayah, gadis itu berani pukul aku. Putusin urat tangan dan kakinya. Balaskan dendamku. Oke. Ayah akan bela kamu. Durhaka, penjaga, tahan anak ini. Ayah, aku tahan diri, nggak sakiti Diam. adik. Obat. Bangsa Selatan junjung tinggi bela diri. Cuma pria yang layak bela diri. Kamu cuma wanita, nggak belajar jahit sulam. Malah belajar kungfu yang cuma pantas untuk pria. Kamu kira kamu mirip wanita? Hari ini, ku akhiri angan-anganmu. Penjaga, ambil obat perusak meridian. Paksa dia minum. Tuhan, Jenna masih muda. Kalau minum obat ini, gimana kalau terjadi sesuatu? Mulai sekarang akan kuawasi dia. Larang belajar bela diri. Tuhan, aku mohon. Nyala, Mama, paksa dia minum. Ini mending daripada potong urat tangan kaki sampai cacat. Kulakukan ini demi kebaikannya. Papa, ini nggak adil. Kita sama-sama Dwi. Kok aku nggak boleh bela diri? Zion itu satu-satunya pewaris pria Dwi. Apa kamu pantas? Keras kepala dan bodoh. Waktu yang ditunggu tiba. Silakan mempelai wanita naik tandu. Ayam jantan jaga rumah, semua akan makmur. Tolak bala, hindari sial, dan usir nasib buruk. Mempelai wanita langkahi wajan api. Kaki terikat sutra merah akan ikuti suami. Lihat proses nikah megah ini. Keluarga Johar sungguh dermawan. Memang, Wah, bisa cantik nikah sekali dengan keluarga perempuannya. hebat di Keluarga Cina. kaya ya, Putri keluarga beruntung Dwi sekali sangat dia. beruntung. Beruntung? Lepasin aku! Jangan sentuh aku! Ayah, putra sulung Johar sering ke bordil dan bar. Dia sudah punya 20 selir. Juga suka permalukan wanita. Gak ada yang bertahan 3 bulan. Orang sepertinya, ayah yakin mau nikahi aku dengannya. Adikmu masih butuh dukungan Johar. Demi adikmu, kamu harus nikahi dia. Apa aku pantas dikorbankan? Apa aku lahir cuma untuk buka jalan baginya? Dasar durhaka. Bantu adikmu dan angkat martabat keluarga, itu takdirmu. Itu takdir semua wanita. Oh, kakak, paham gak? Di mata ayah, kamu dan adik perempuanmu itu gak ada apa-apanya dengan jariku. Jenna, masuklah ke tandu.
Tandu terangkat, ibu menangis atas pergi putrinya. Semakin keras tangisan, semakin berkah. Layani suami dan urus anak, terkurung di rumah selamanya. Apa ini sungguh keinginanku? Mempelai wanita tiba, sambut cerita baru. Buka gerbang rumah, sambut berkah. Kenapa pintunya nggak dibuka? Kok nggak dibuka pintunya? Ada apa ini? Kenapa ya? Buka pintu, mempelai pria. Mempelai wanita tiba. Nggak dibuka. Kemana dia? Jangan-jangan tidur lagi. Tuan, ada apa di rumah Johar? Kau bikin Tandu tunggu di gerbang? Diam. Tuan Kai pasti punya alasan. Nggak dibuka. Kemana Kenapa? dia? Itu. Ada pengantin lain? Siapa dia? Apa yang terjadi? Gimana sih ini? Jadi nikah nggak ya? Tuan, apa maksudnya ini? Maksudnya? Tentu kebahagiaan ganda. Selirku kemarin baru ketahuan hamil. Harus naik status. Nikahi istri sah dan selir sekaligus. Hari ini, kebahagiaan ganda. Ini cuma pamer kekuasaan kan? Istri sah belum masuk, selirnya sudah hamil. Lalu, di mana martabat mempelai wanita? Benar, padahal tadi kukira putri keluarga Dwi beruntung. Sepertinya kini nasibnya cukup buruk. Ayah, inikah menantu bakti yang kamu pilih? Tuan muda keluarga Johar ini sangat sombong. Jena bahkan belum resmi. Dan dipermalukan di tengah kota. Tuan, kamu harus jelaskan ke Jena. Enggak. Tuan Kai yang bilang setelah nikahi Jena, dia akan kenalkan aku ke pendekar. Itu cuma selir kan? Apa masalahnya? Dia nggak akan mati. Benar, Tuan. Apa gunanya putri? Kita masih perlu pertimbangan Zion. Tuan. Kamu benar. Apapun itu, nggak boleh pengaruhi masa depan Zion. Lakukan saja sesuai keinginan Tuan. Bagus. Gak ada yang bisa tandingi putramu. Bahkan kebahagiaan putrimu direbut. Itu benar. Istriku pasti patuh seperti anjing. Dan nurut. Tuan. Masuk rumah. Angkat tandu. Tunggu. Kok dia keluar? Jena, kenapa keluar? Masuk lagi, Ibu. Di depan umum saja. Dia permalukan putrimu. Apa orang ini layak jadi suami? Dasar durhaka. Tuan Bima, putrimu di hari nikah bahkan belum masuki rumah Johar. Sangat kurang ajar. Berani sekali. Tuan jangan marah. Putriku sudah terbiasa dimanjakan. Ku kasih pelajaran sekarang. Jena, masuk tandu. Kalau kamu hancurin masa depan adikmu, gak kumaafkan. Ayah, meski aku mati, gak ku nikahi dia. Dasar! Astaga Tuan. Jena, Johar jadiin kamu istri utama. Apa mereka salah? Jena, adikmu masih butuh dukungan Tuan Kai.
kalau pendekar menyukai adikmu, keluarga kita akan berjaya. Sebagai putri keluarga Dwi, kontribusi besar harusnya merasa terhormat. Terhormat? Ayah, keluarga Dwi memalukan. Tapi aku Jenna, tidak. Hinaan dari Johar. Aku nggak tahan lagi. Aku Jenna, saat ini juga, batalkan nikah. Apa? Jenna, apa naik tandu buat otakmu jadi rusak? Berani batalkan nikah dengan Tuan Kai? Cari mati! Wanita di keluarga Dwi memang sungguh berani. Putri dari Dwi sungguh kurang ajar. Benar, sejak dulu nggak ada pembatalan nikah. Ini kali pertama. Benar. Jenna, omong kosong apa tadi? Hukum bangsa barat sangat ketat. Kalau wanita batalkan nikah, harus lewati 3 hukuman. Tiap hukuman ini bisa renggut nyawamu. Dengerin ibu, nikahi saja ya. Ini takdir kita sebagai wanita. Ibu, takdir wanita bukan untuk tunduk gitu aja. Takdir wanita harus ditentukan sendiri. Nikahan hari ini harus kubatalkan. Jenna, dunia ini hormati pria dan rendahi wanita. Kamu wanita biasa. Berhenti berhayal. Memang, di dunia ini, pria lebih hebat dari langit. Pada akhirnya, kamu cuma wanita. Belum resmi jadi istri, sudah berani lawan suami. Harus dihukum. Soal jadi istri utama, lupakan saja. Bagusnya, jadi selir saja. Tuan, ini dasar durhaka. Maka aku yang akan ubah dunia ini. Hei, dasar, mau ngapain? Semua, cepat tangkap dia, cepat! Dia lari. Siapa bilang wanita lahir untuk layani suami dan urus anak, tunduk dan gak berdaya? Siapa bilang wanita cuma menenun dan menyulam, terkurung di kamar? Siapa bilang wanita cuma untuk diam dan menurut, bergantung ke orang lain? Karena dunia ini gak adil pada wanita, maka aku akan tuntut keadilan sendiri. Dasar durhaka. Bangsa Selatan belum pernah ada wanita yang batalkan nikah. Apa kamu mau bikin keluarga Dwi malu seumur hidup? Kalau aku masuk rumah keluarga Johar, sama saja abaikan martabat keluarga Dwi. Bima, ini putri baikmu. Kamu. Siapa pukul drum? Minta keadilan. Putri sulung Dwi, Jenna. Pukul drum batalkan nikah. Batalkan nikah? Wanita batalkan nikah harus jalani 3 hukuman. Es beku, kobaran api, dan sabetan baja. Jalani 1 saja bisa renggut nyawamu. Kamu tahu itu? Rakyat biasa ini rela jalani 3 hukuman. Hah? Apa? Dia terima hukumannya? Berani sekali dia ya. Bagus. Nona itu punya semangat juga. Cocok sama seleraku. Dasar durhaka. Kalau kamu tetap batalkan nikah, aku, Bima, akan putuskan hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang, kamu bukan bagian Dwi.
Maka ayah, silakan ambil margaku. Jaina, mulai saat ini bukan lagi putri keluarga Dwi. Kamu... Kakak, Wanita batalkan nikah belum pernah terjadi. Wanita dari Dwi sangat memalukan. wanita harus jalani 3 kepatuhan, 4 kebajikan, dan patuhi keluarga suami. Tunjukin diri di depan umum gini dan bikin onar. Sungguh bikin malu kaum wanita. Jaina, putriku, jangan. Hari ini, kamu sendiri yang sebabkan ini. Dasar durhaka, bantu adikmu dan angkat martabat keluarga itu takdirmu. Itu takdir semua wanita. Sejak dulu, wanita cuma diajari 3 kepatuhan dan 4 kebajikan urus suami dan anak. Gak ada yang peduli. Yang diinginkan, hati wanita. Jangan. Jangan. Kakak. Kakak. Ibu nggak guna. Cuma pria yang layak bela diri. Kamu cuma wanita, gak belajar jahit sulam. Malah belajar kungfu yang cuma layak untuk pria. Kulakukan ini demi kebaikannya. Jaina, sebagai wanita, nilai terbesarmu di hidup ini, nikah demi keluarga. Dan bantu adikmu. Inilah takdirmu. Aku mau buka jalan baru untuk semua wanita di dunia. Apalah arti penderitaan 3 hukuman? Hari ini, ku jadikan tubuhku sebagai teladan. Kelak, jutaan wanita akan berdiri bersama, sejajar dengan pria. Tiga hukuman selesai. Nikah dibatalkan. Baiklah, putri rendahan keluarga Dwi beraninya bikin malu keluarga Johar. Tunggu saja. Tuan Kai, Tuan, tenanglah. Kamu tahu, keluargaku masih... Menyala. Nak. Ayah, ini semua salah wanita itu. Sebarkan ini. Gak ada yang boleh tolong anak durhaka itu. Siapapun yang berani bantu, berarti musuh keluarga Dwi. Putriku, jangan. Kakak. Menarik, menarik. Meridiannya rusak. Selamat dari 3 hukuman, tapi masih bugar. Bakat bela diri Nona ini sungguh gak terkira. Kalau dia dapat sedikit bimbingan dariku, dia pasti akan jadi pendekar generasi baru. Kakak. Kakak. Kak. Adik. Shh. Ayah larang seluruh keluarga menolongmu. Aku kabur diam-diam. Ayo kakak. Kak.
Aku cuma bisa sampai sini. Sudah keluar lama, nanti ayah tahu. Ini tabunganku setahun lebih. Ambil dan pergilah. Jangan kembali. Enggak. Lalu kamu gimana? Enggak, aku enggak apa-apa. Ambil. Sarah, kamu ngapain? Cepat pergi. Ku hadang dia. Cepat. Enggak. Pergilah. Cepat pergi. Kak, cepat pergi. Kamu ngapain? Ayah, kakak sudah cukup menderita. Biarkan dia pergi. Hidupnya milik Dwi, mati pun milik Dwi. Kejar dia. Lepasin aku. Lepasin aku. Kak, cepat pergi. Pergi. Ayah. Kumohon. Kasih kakak kesempatan hidup. Kesempatan hidup? Dia kabur. Siapa yang kasih Dwi kesempatan hidup? Johar sudah jatuhkan tuntutan. Kalau Jaina nggak mati, seluruh Dwi akan ikut hancur bersamanya. Mau selamatkan dia? Maka dikalah gantikan dia. Dan mohon perlindungan dari keluarga itu. Bawa dia. Kamu? Jangan takut, Nona. Kulihat struktur tulangmu luar biasa dan bakatmu menonjol. Apa kau tertarik ikut aku belajar bela diri? Ah? Guru. Baik. Muridku yang baik, bangunlah. Kamu cuma butuh setahun untuk jadi pendekar generasi baru. Dulu sebagai gurumu, aku gak salah menilaimu. Tapi ilmu saktimu baru terbentuk. Iblis di jiwamu belum ditaklukkan. Aku terpaksa segel kultivasimu sementara agar pondasimu kuat. 2 hari lagi, tepat saat tengah hari, kamu bisa tembus sendiri 8 meridian istimewa. Dan saat itu, kamu akan resmi jadi pendekar. Terima kasih ilmunya guru. Tapi ibu dan adikku masih tersiksa di keluarga Dwi. Urusan masa lalu saatnya diselesaikan. Urusan duniawi harus diselesaikan di dunia. Kamu turunlah dari gunung. Murid ini berterima kasih. Ibu, adik, aku kembali. Matilah! Sarah, awas! Astaga! Wanita-wanita ini pengecut, ha? Lihat seberapa takut kalian. Apa kalian ngompol? Putraku tetap gagah dan perkasa. Layak jadi kepala keluarga Dwi selanjutnya. Sepatuku kotor. Wanita harus lakukan tugasnya sebagai wanita. Kemari dan bersihkan sepatuku. Ini keterlaluan. Hei, Sarah.
Tuan muda, akan kubersihkan. Hei. Bagus. Kamu terlihat seperti pelayan yang pantas, berbakat. Tuan. Tuan. Ayah, Tuan. Pengawal, bawa nona kedua ke arena bela diri di halaman depan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tentu saja mengadakan turnamen bela diri, mencari menantu yang baik untuk keluarga Dwi. Lepaskan aku. Aku nggak mau menikah. Kurang ajar. Setahun lalu kakakmu membatalkan pertunangannya. Turnamen bela diri untuk pernikahan ini kesempatan bagus bagi keluarga Dwi kita untuk membalikkan keadaan. Benar, Sera. Tuan sudah mengatur pernikahan untukmu. Mencarikan suami yang baik. Bukannya itu semua demi kebaikanmu sendiri. Jangan bermimpi. Kalaupun aku harus seperti kakakku dan menanggung 3 hukuman, aku nggak akan pernah membiarkanmu memanipulasiku. Anak durhaka, kalau kamu berani membangkang dan membuat keluarga Dwi kita kehilangan muka lagi, aku akan mengirim ibumu ke rumah bordil. Jadikan dia orang yang paling hina. Aku akan biarkan semua orang di Jiran lihat apa yang terjadi pada orang yang membesarkan 2 anak perempuan yang durhaka dan suka memberontak. Ayah, Pengawal, lepaskan aku. Bima, aku istrimu. Kamu pakai aku untuk mengancam putri kita. diam. Bawa dia pergi. Jangan! Jangan sakiti ibuku. Aku berjanji padamu. Aku berterima kasih kepada semua yang hadir hari ini untuk menghadiri turnamen pernikahan bela diri keluarga Dwi. Kalau ada pemenangnya, dia boleh membawa putriku ke kamar tidurnya. pantas jadi wanita tercantik nomor 1 di bangsa selatan. Penampilan benar-benar lembut bagi dedaunan tertiup angin, cantik dan memikat. Gak cuma itu. Ku dengar putri kedua dari keluarga Dwi ini dilahirkan pada tahun bulan, bulan-bulan, dan jam bulan. Kalau seseorang melakukan kultivasi ganda dengannya, kemajuan pasti akan 1000 mil sehari. Tuan Bima, tapi ku dengar setahun yang lalu kakak perempuannya membatalkan pertunangan di jalanan. Kalau wanita ini juga memiliki hati yang suka memberontak, apa yang harus dilakukan? Gimana kalau begini? Putuskan meridian di keempat anggota tubuhnya. Bahkan kalau dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dia nggak akan bisa sebabkan masalah. Itu ide yang bagus. Kakak, syukurlah kamu sudah keluar dari sarang iblis. Sebagai wanita dari keluarga Dwi, nasib kita sungguh terlalu pahit. Kasihan wanita Saudara itu. di sini, Kasihan. apa yang sedang dilakukan keluarga Dwi? Keluarga Dwi mengadakan arena untuk turnamen. Mereka sedang memilih menantu. Orang-orang ini semuanya pewaris perguruan silat utama di Jiran. Latar belakang mereka kuat. Bahkan kalau nona kedua keluarga Dwi nanti menikah, nasibnya cuma akan dianiaya seenaknya. Apa? Aku ingin melihat. Hari ini, siapa yang berani menyentuh adikku? Tuan, aku mohon. Meskipun Sera harus menikah, tolong biarkan dia memiliki tubuh yang sehat dan utuh. Tuan Bima, terlalu longgar dalam pendisiplinan. Sejak kapan keputusan yang dibuat oleh pria membiarkan wanita menentukan syarat? Makhluk berambut panjang dan berpandangan pendek. Berani mengoceh di sini? Konyol. Tepat sekali. Pinggir! Kalau kamu berani mengganggu turnamen lagi, aku akan menghadapimu juga. Meremehkan wanita, maka tunggu sampai siang hari ini ketika kultivasiku terbuka segelnya. Biar aku kasih kalian pelajaran. Semuanya. Hari ini, turnamen pernikahan bela diri keluarga Dwiku mencari orang yang punya kemampuan bela diri yang mendalam dan latar belakang bangsawan yang termasyur. Kalau hari ini ada seseorang yang bisa mengalahkan putraku, dia memenuhi syarat untuk menikahi putri bungsuku. Para pahlawan, silakan mulai. Siapa yang maju pertama? Aku akan maju. Kalian cuma sekumpulan orang cacat. Ada lagi yang mau maju bersama. Jangan buang waktuku.
Uh. Ah. Uh. Oh. Siapa lagi? Tuan Bima membesarkan putra yang baik. Biarkan aku merasakan keahlianmu. Wah, Raja Palu Barat Laut, Calvin Winata sudah naik panggung. Kepala keluarga Winata ini Seorang ahli yang sudah lama terkenal. Dengan palu abadinya, dia bertarung melintasi wilayah utara dan selatan sungai. Jarang menemukan tandingan. apa? Bahkan kepala keluarga Calvin dikalahkan. Tuan muda ini memang sungguh mengerikan. Biarkan aku melawanmu. Aku kepala keluarga Caesar, Suryo Caesar. Orang-orang memanggilku lengan besi tiada tara. Lawan aku. Mengalahkan 2 veteran bela diri berturut-turut, Tuan muda Zion memiliki potensi besar. Bela diri keluarga Dwi sungguh mendalam. Gak ada yang bisa bawa pulang si cantik. Sepertinya hari ini gak ada yang sebanding dengan Tuan muda Zion. Ada apa lawan lain yang ingin naik panggung? Bahkan 3 keluarga besar Winata, Caesar, dan Lina dikalahkan. Kalau kita maju, bukannya akan malu sendiri. Sayang sekali, sepertinya hari ini gak ada yang bisa membawa Nona Duan ke kamarnya. Tuan, Zion kita benar-benar termasuk di antara pemuda terbaik angkatan saat ini. Menyerahkan keluarga Dwi kepadanya, kamu bisa tenang. Para pahlawan dan juara, gak perlu buru-buru. Hari ini adalah hari pertama turnamen. Masih ada 2 hari lagi. Karena saat ini gak ada yang bisa mengalahkan putraku, maka turnamen pernikahan bela diri hari ini berakhir di sini. Tunggu! Mereka nggak memenuhi syarat. Apa keluargaku keluarga Johar? Cukup memenuhi syarat. Tuan Kai, kenapa Anda di sini? Kamu layak mengaturku. Setahun lalu Putri Sulung keluarga Dwi membatalkan pertunangannya, membuatku kehilangan muka. Hari ini, aku datang untuk menggagalkan acara ini. Tuan Kai, begini, Hari ini turnamen bela diri pernikahan putri bungsuku. Untuk kamu melakukan ini, aku khawatir itu nggak akan pantas. Turnamen pernikahan bela diri. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan wanitaku untuk mencari suami? Tuan Kai, Kamu salah paham. Hari ini pencarian untuk putri bungsu keluarga Dwi. Lelucon, apa kamu berani mengira pernikahan keluarga Joharku semudah itu dibatalkan? Keluarga Dwimu berhutang seorang putri padaku. Karena aku nggak bisa menikahi kakaknya, maka membawa pulang seorang adik ipar untuk wadah kultivasi teratas. Bukannya itu sangat masuk akal? oh Tuan Kai, ini masa depan keluarga Dwi kami bisa memiliki 2 putri menikah dengan suami yang sama. Bahwa aku bersedia menikah lagi. Kehormatan keluargamu, keluarga Dwi. Orang tua, kamu masih punya nyali membentakku di sini. Baik, hari ini aku akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Dwimu. Kamu, ayo bertanding denganku. Tuan Kai, bukannya ini. Ayah, aku gak bisa mengalahkannya. Bertarunglah. Tuan Kai sedang gak bahagia hari ini. Dia gak akan mudah membiarkan kita pergi. Hari ini kita cuma bisa menghadapinya. Hah? Tuan Kai, kalau begitu aku turun dulu. Tuan Kai, mohon bimbingannya. Kamu kemari. Ya!
gimana keadaanmu? Nak, Sampah sepertimu bahkan gak memenuhi syarat menjilat sepatuku. Sampah. Majulah bersama. Kalian semua serang dia. Ya. Oh. Orang cacat tetaplah cacat. Bahkan kalau bersama-sama, kalian cuma segumpal lumpur. Kalau begitu biarkan orang tua ini merasakan pukulan Tuan Kai. Tuan Kai, hari ini sulit melihat siapa yang unggul. Menurut aturan bela diri, usahamu menggagalkan dojo sudah gagal. Silakan pergi. Siapa bilang aku datang ke sini sendirian? Keluarlah. keluarga Johar benar-benar bersekongkol dengan negara Wah. Biar ku kenalkan. Ini Tuan Ida. Dia tuan besar setengah langkah dari negara Wah, Tuan Bima. Silahkan. Silakan. Tuhan, Ayah. Sekarang, apa penggagalan dojo ini bisa dianggap berhasil? Aturan dunia persilatan, pria yang kalah harus bergabung dojo pemenang dan menjadi bawahan. Di masa depan, pria di keluarga Dwimu akan menjadi budak dan wanita menjadi pelayan. Patuh menjadi anjing di bawah kakiku. Selama kamu bisa menyenangkanku, mungkin aku bisa mengampuni nyawa anjing kalian. Mustahil. Aku Bima menundukkan kepala pada keluarga bangsawan yang kuat, tapi nggak akan pernah menjadi anjing negara Wah. Ini bukan negosiasi. Saat ini, kamu cuma punya dua pilihan. Antara tunduk atau mati. Keluarga Dwi, lebih baik bubar daripada menyerah. nak, cepat pikirkan cara. Tuhan Kai kejam. Kita nggak bisa cuma menonton tanpa daya dan membiarkan Tuan terluka. Ibu, aku gak punya cara. Cepat naik dan selamatkan ayahmu. Oh, kamu berani keluar dan mencari mati? Mana aku berani, Tuan Kai. Aku datang untuk menjadi anjingmu. Asal kamu biarkan aku dan ibuku pergi. Kedepannya, aku akan menjadi anjingmu yang setia. Oh, gonggonglah aku mau dengar. Anjing yang baik. Anjing yang baik. Turnamen hari ini menghadirkan banyak dojo. Aku akan menerima kalian semua bersama-sama. Antara mati atau jadi anjing keluargaku. Menjadi anjing negara Waraya. Masih ada 15 menit. Kita harus tunduk. Kita sudah kalah dari negara Wah. Anjing yang baik. Benar-benar kelompok anjing yang baik. Saat ini aku kekurangan tunggangan yang bisa menggigit. Gimana kalau kamu jadi tunggangan itu? Jadi tunggangan Tuan Kai adalah berkah bagiku dalam 8 kehidupan. Bima, ini anak bayi yang selalu kamu hargai dan manjakan. Aku Bima. Lebih baik mati daripada kehilangan harga diri keluarga bela diri. Sebagai putraku, kamu membiarkan seseorang menunggangimu seperti anjing. Keluarga Dwiku sudah hancur. Tuan Bima, aku suka putramu ini. Benar-benar bagus untuk menjadi anjing. Karena gak seorang pun pendekar di sini berani melawan negara Waku, maka aku menyatakan hari ini semua dojo di Jiran secara resmi menjadi tempat latihan negara kami.
Tunggu. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Adik, Perempuan sepertimu tahu bela diri? aku nggak tahu. Kalau gitu jangan buat masalah. Kamu hadiah dari pertarungan ini. Mau bertarung? Aku akan menemanimu bertarung dengan baik di ranjang. Banci cabul. Kakakku memandang rendah dirimu, dan aku juga memandang rendah dirimu. Jalang! Rela menjadi anjing pelacak cuma untuk tetap hidup. Kalian para pria nggak punya tulang punggung. Kami para wanita memilikinya. Aku Sarah. Akan mati sebelum aku berlutut. Baik. Kamu gak tahu bela diri. Aku gak akan menindasmu. Mari kita main yang berbeda. Kamu dan Tuan Ida akan saling tusuk. Kalau kamu selamat setelah 3 tusukan, maka kamu menang. Sebaliknya, kalau kamu menusuk Tuan Ida meski cuma sekali, kamu berhak untuk menang. Bagaimana? Baik. Gadis bunga, sebaiknya pikirkan baik-baik. Begitu pedangku menebas, kulit cantikmu gak akan cantik lagi. Binatang sialan dari negara Wah. Hentikan omong kosongmu. Oh? Sarah. Adik. Cepat. Lebih cepat. Gadis bunga ini benar-benar pucat. Tuan Ida, kalau kamu menyukainya, setelah aku bosan dengannya, kamu bisa memainkannya. Terima kasih, Tuan Kai. Kenapa? Belum siang juga. Sarah, pedang nggak bermata. Kalau serangan berikutnya menusuk jantungmu, gimana kamu bisa selamat? Tepat sekali, cepat berlutut. Ini sudah takdirmu. Ibu, bahkan kalau aku mati di sini hari ini, aku ingin menjadi seperti kakakku. Aku ingin kasih tahu semua orang bahwa ambisi kami para wanita nggak kalah dengan pria. Lanjutkan. Oh? Kamu binatang. Sarah, ibu mengerti. Serangan terakhir ini akan ibu terima untukmu. Cukup. Aku bosan bermain. Tuan Ida, pegang dia untukku. Aku akan mengambil dia saat ini juga. Jangan. Oke. Berhenti di sana. Tunggu. Kamu bermimpi. Kakak pernah berkata, kita alam di langit, bukan burung di dalam sangkar. Kamu meremehkanku sebagai wanita, memperlakukanku sebagai alat untuk menikah dan mainan. Kenapa? Takdirku sendiri harus dikendalikan di tanganmu. Hidupku, aku yang mengendalikannya. Lebih cepat, lebih cepat. Ingin bunuh diri? Hah, penggal tangannya. Aku gak cuma akan mengambilmu, aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalanan. Biarkan semua orang melihat. Inilah konsekuensi dari melawanku. Sudah berakhir. Cuma sayang, aku nggak akan pernah melihat kakakku lagi. Berani menyentuh adikku? Kamu mencari kematian. Adik, kakak datang terlalu terlambat. Kakak, cepat pergi. Mereka pasti nggak akan membiarkanmu pergi. Jenna, kamu berani kembali ke sini. Hari itu kau batalkan pertunangan. Kau membuat keluarga Johar kehilangan muka. Sempurna. Hari ini hutang lama dan perselisihan akan kuselesaikan semuanya. Jadi kamu gadis bunga yang membatalkan pertunangan itu. Kamu menyerangku diam-diam.
Cari mati. Anak durhaka, kamu berani kembali. Benar, ini semua karenamu. Kalau kamu gak membatalkan pertunangan dan lari, keluarga Dwi tidak akan menerima balasan dari keluarga Johar. Keluarga Johar bersekongkol dengan musuh. Tanpa pembatalan pertunangan, mereka akan tetap berusaha dengan segala cara untuk bergerak di dunia persilatan bangsa selatan. Kalian sebut apa diri kalian? Veteran bela diri dan tuan besar kontemporer. Kepada orang asing, kalian tunduk dan menjilat. Dan marah padaku orang yang ingin bertarung. Kalian begitu konyol. Kamu... Omong kosong. Serangan diam-diammu tidak akan mengalahkanku. Kamu akan merasakan kekuatan dari tuan besar setengah langkah. Jaina, karena kamu sudah kembali, maka berkumpullah bersama keluarga Dwi. Jadilah anjingku bersama-sama. Tuan Ida, jangan patahkan mereka. Setelah aku bosan bermain dengan mereka, 2 wanita sialan ini masih bisa diambil untuk hadiah para tentara Wa. Ya, Kakak lari. putus asa. Aku akan membuatmu merasakan teror tuan besar setengah langkah. Serang! Ya! Cari mati. Ini, gimana mungkin? Dia benar-benar mengalahkan orang Wa itu. Kakak, kerja bagus. Tombak ini aneh untuk seorang wanita biasa. Mengalahkan tuan besar setengah langkah. Mungkin ini senjata dewa legendaris. Kamu benar-benar membunuh Tuan Ida. Jaina, kamu gila. 100.000 tentara Wa ada di perbatasan. Mereka bisa menginjak-injak jiran kapan saja. Kamu berani membunuh bangsawan Wa yang mulia? Tunggulah. Keluarga Dwimu sudah selesai. Hari ini nggak seorang pun bisa lolos. Jaina, jangan mengira senjata bagus. Membuatmu sombong. Aku tuan muda dari keluarga Johar. Percaya atau enggak, dengan satu perintah, aku bisa membuat tentara Wa meratakan keluargamu. Menghabisi semuanya. Cuma pengkhianat kecil berani mengoceh di sini. Kamu, Aku nggak cuma akan membunuh binatang Wa yang penuh ambisi liar ini. Secara pribadi, aku akan mengambil nyawa si pengkhianat ini. enggak. Kamu gak bisa membunuhku. Aku satu-satunya putra keluarga Johar dan kesayangan kerajaan Wa. Kalau berani menyentuhku, keluarga Johar dan kerajaan Wa gak akan membiarkanmu. Aku bilang, hari ini tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Enggak. Jaina, kamu benar-benar membunuh Tuan Kai. Kita selesai. Tuan, kalau keluarga Johar tahu Jiang Shoyu mati di keluarga Dwi kita, gimana keluarga kita bisa bertahan di masa depan? Tuhan, pikirkan sesuatu. Ayah, Jaina sudah melakukan kejahatan keji. Keluarga Dwi gak bisa terlibat karena dia. Tuan, cepat usir dia. Tangkap dia untuk meminta maaf kepada keluarga Johar dan Wa. Benar, dan serahkan tombak aneh itu pada kerajaan Wa juga. Mungkin keluarga Dwi kita punya kesempatan untuk hidup. Iya, Tuan. Kalian benar-benar nggak punya rasa malu. Bersedia berlutut di hadapan anjing pelacak dan bajak laut Wa. Akulah yang menyelamatkan muka kalian. Kalian tak tahu cara berterima kasih, tapi juga ingin mencuri senjataku. Konyol. Kalian bisa berlutut kepada Wa, tapi aku tidak. Tepat sekali. Kami tidak akan berlutut. Kami dipaksa oleh situasi. Orang bijak tunduk pada takdir. Tapi kamu, Jaina, apa kamu ingin seluruh keluarga kami mati bersamamu? Benar, ayah. Aku akan menangkap Jaina sendiri dan mengirimnya ke keluarga Johar untuk minta maaf. Pengawal, tangkap dia. Pengawal, di mana kalian? Nggak ada harapan. Jaina, aku kakak laki-lakimu. Kamu gak bisa melakukan ini padaku. Baik, hari ini sebagai kakak perempuan tertuamu, aku akan mengajarimu apa itu aturan. Tamparan ini karena nggak menghormati orang yang lebih tua dan menghina ibu dan adikku. Tamparan ini karena menjadi bodoh yang nggak tahu apa-apa, mempermalukan keluarga Dwi. Tamparan ini karena sebagai pria Duan, kamu nggak punya tulang punggung, berlutut kepada orang Wa. Kamu nggak layak menjadi orang selatan. Pergi! Lihat dia, wanita ini berani memperlakukanku seperti ini. Tuan, kamu harus membela putra kita.
Wanita ini berani menaiki kepala Zion sekarang. Di masa depan, dia akan menjungkir balikan keluarga kita. Ayah, menurut ayah juga, aku yang salah hari ini. Kurang lebih begitu. Di mata ayah nggak pernah punya anak perempuan. Hati dan pandangan ayah cuma tertuju pada anak laki-laki yang tidak berguna itu. Sehebat apapun aku, yang ayah katakan cuma, memangnya kenapa? Kamu cuma perempuan. Jenna, Cukup. Sejak kecil kamu selalu ingin bersaing. Hari ini, harga dirimu sudah hilang. Anak laki-laki kesayanganmu bahkan sampai bersujud kepada orang-orang wah. Akulah anak perempuan yang selalu kamu remehkan, yang melindungi keluarga Dwi. Kalau ayah tetap bersikeras membela Zion, maka keluarga ini akan aku tinggalkan. Kak, aku ikut kamu. Aku juga ikut. Aku ibu utama keluarga Dwi yang terhormat cuma karena aku nggak punya anak laki-laki. Dipermalukan tiap hari oleh selir. Hidup seperti ini, aku sudah muak. Bima, aku mau cerai. Ibu, akhirnya ibu sadar juga. Kamu, Apa? Ayah? Ayah masih mau pukul aku? Ayo, pukul di sini, sekalian saja. Kita putus hubungan ayah dan anak palsu ini. aku. Siapa bilang wanita lebih rendah derajat? Jenna, selama ini ayah sudah menyakitimu. Ayah selalu mengira ayah adalah kepala keluarga yang pantas, yang patuh pada aturan leluhur dan tata krama. Tapi ayah nggak pernah menyangka membedakan anak lelaki dan perempuan ternyata terlalu kaku dan konyol. Tombak itu. Sejak kecil kamu luar biasa, tapi demi aturan leluhur, meski ayah nggak tega, ayah menyegel jalur energimu. Tapi ayah nggak menyangka tekadmu sekuat ini. Keluarga Dwi terkenal dengan tombak. Tombak perak empedu naga ini adalah pusaka yang diwariskan keluarga kami selama 5 generasi. Leluhur pernah berkata, cuma yang terkuat di keluarga Dwi yang bisa beresonansi dengan tombak perak empedu naga ini. Aku tidak bisa. Kakakmu juga nggak bisa. Sepertinya tombak perak empedu naga ini memang menunggumu. Sesuai dugaan, tombak perak empedu naga ini cuma kamu yang bisa membuatnya mengakui tuannya dengan sukarela. ayah, ini cuma boleh digunakan oleh kepala keluarga. Tombak ini, kalau diserahkan padanya aku punya apa? Kalau tombaknya nggak mengakui tuannya, nggak ada bedanya dengan tombak biasa berjumbai merah. Menyerahkannya padamu percuma. Kalau calon kepala keluarga, bahkan nggak punya nyali atau semangat. Kurasa, lebih baik kita ubah saja aturan leluhur yang sudah ribuan tahun ini. Ayah, omongan apa itu? Selalu diwariskan ke laki-laki, bukan perempuan. Gak bisa sembarangan menghapus hukum klan. Tadi kamu bersujud pada orang-orang Wailo. Masih punya muka bicara soal hukum leluhur. Aku cuma menyesal. Waktu kamu kecil dulu, aku terlalu memanjakanmu sampai membesarkan pengecut gak bertulang punggung. Perubahan gak perlu ditakuti. Aturan leluhur tidak selalu diikut. Omongan orang lain gak usah pedulikan. Meski Jenna bukan laki-laki, dia punya tulang punggung yang kuat. Ayah yakin dia pasti bisa memikul beban keluarga Dwi. Tuan, apa maksudmu? Aku, Bima Dwi, sudah nggak layak jadi kepala keluarga. Mulai hari ini, Jenna Dwi adalah kepala keluarga yang baru. Mulai hari ini, Jenna Dwi adalah kepala keluarga yang baru. Tuan, gak mungkin, Tuan. Iya, ayah. Gimana bisa ayah membiarkannya? Masalah ini nggak bisa dibicarakan lagi. Tombak ini sudah mengakui tuannya. Ini adalah bukti yang paling jelas. Jenna, ayah sudah tua, terlalu kaku dan pikun. Keluarga Dwi ini, ayah serahkan padamu. Ayah percaya kamu bisa membawa keluarga kita melangkah lebih jauh. Ayah, Salam hormat kepala keluarga baru. Selamat pada kepala keluarga yang baru.
Selamat kepada kepala keluarga yang baru. Salam hormat kepala keluarga. Dena, kamu kebanggaan ibu, Kak. Selamat atas terpilihnya. Adik, Sarah. Gimana keadaan Sarah? Sarah terluka parah oleh orang Wah, nyawanya terancam. Aku harus menanganinya dengan segenap kemampuanku. Selama 1 batang dupa terbakar, aku nggak boleh diganggu. Cepat siapkan ruangan untuk kepala keluarga. Pengawal! Ada Jina di sana, Sarah pasti akan selamat. Keluarga Dwi menghina kerajaan Wailo. Aku Tony Johar, kepala keluarga Johar, komandan anti Wailo yang baru. Aku datang untuk menangkap para pihak Wailo. Ayah, kepala keluarga Johar sudah datang. Tony datang mau balas dendam. Dia membawa panglima perang. Keluarga Dwi tamat. Ini semua salah Jenna. Diam! Keluarga Johar bersekongkol dengan kaum Wailo. Gimana Tony bisa jadi komandan baru? Anakku! Kai! 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 Kematianmu begitu tragis. Kai, kamu selalu setia dan cinta negara. Punya ambisi besar. Gimana mungkin kamu bisa jatuh ke tangan kejam para pengkhianat ini? Gimana ayah bisa melanjutkan hidup? Kepala keluarga Johar turut berduka cita. Anakku, tenanglah. Sekarang aku merupakan komandan anti Wailo yang baru. Aku pasti menuntut keadilan untukmu. Aku akan membunuh pengkhianat itu. Siapa pengkhianat? Tony, jangan berani memfitnah keluarga Dwi. Bima, apa aku salah? Keluarga Dwi kalian menyembunyikan bajak laut Wailo. Anak buahku bahkan melihat seluruh keluargamu berlutut pada bajak laut Wailo. Karena anakku menemukan konspirasimu, dia tewas di tangan kejam kalian. Kamu membalikan hitam dan putih. Jelas-jelas Kai yang berani membantah. Bajak laut Wailo itu dibunuh oleh anakku dan mayatnya masih di sini. Saksi dan bukti semuanya lengkap. Kamu mau bilang apa lagi? Keluarga Johar sudah keterlaluan menindas kami. Orang ini jelas-jelas dibawa oleh Kai. Dia berniat menaklukkan semua perguruan besar di Jinan. Apa kau pikir semua orang di sini buta? Benar. Yang bersekongkol dengan musuh adalah keluarga Johar. Perguruan keluarga Minatak bisa bersaksi. Perguruan keluarga Caesar juga bisa bersaksi. Keluarga Liam bisa bersaksi. Tony sengaja memfitnah kami. Maling teriak maling. Orang-orang ini punya hubungan dengan perguruan bela diri keluarga Dwi. Siapa tahu mereka sudah bersama kalian memberontak dan menyerah pada Wailo. Yang mulia gubernur, masalah ini sudah jelas. Sebagai komandan anti Wailo yang baru, aku seharusnya punya hak untuk menghukum para pengkhianat ini sesukaku, bukan? Benar. Komandan anti Wailo punya hak penuh mengambil keputusan. Tapi keluarga Dwi punya pendapat berbeda. Yang mulia gubernur, aturan leluhur keluarga kami merupakan loyalitas, bakti, kebajikan, dan kebenaran. Kami gak pernah berkhianat demi kejayaan. Justru Tony yang bersekongkol dengan bajak laut Wailo. Mohon selidiki dengan jelas Tuan Suryo. Amang kosong. Bajak laut Wailo sudah menyerbu. Penguasa negara mengeluarkan perintah pencarian. Mengumpulkan pendekar dari seluruh penjuru. Kalau aku gak jadi komandan anti Wailo, apa pengkhianat sepertimu yang lebih pantas? Bima, kalau kamu gak punya bukti, jangan bicara sembarangan. Yang mulia gubernur, tunggu sebentar. Biarkan aku membalas kematian anakku dulu. Aku akan menghadap penguasa negara dan memimpin pasukan berperang. Pengawal! Tangkap semua pengkhianat ini, sita hartanya dan habisi. Pengawal, tangkap para pengkhianat ini. Jangan sisakan satupun. Sisa harta dan habisi semua. Tony memfitnah dengan jahat. Para lelaki keluarga Dwi ikut bertarung denganku. Bunuh para pengkhianat sampai mati. Siap.
perlawanan terakhir. Serang! Maju! Ayah, Tuan, Bima, kamu benar-benar gak tahu batas dirimu. Tapi aku bisa kasih satu kesempatan. Asalkan kamu serahkan pelaku sebenarnya yang membunuh anakku. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Akulah yang membunuh Kai. Nyawa dibayar nyawa. Datang dan ambillah. Omong kosong. Kekuatan anakku jauh di atas orang-orang ini. Kamu bahkan gak bisa mengalahkan mereka. Tapi berani bicara sembarangan. Kamu pikir aku percaya? Percaya atau enggak? Akulah yang membunuh Kai. Bunuh aku atau siksa aku, terserah. Bagus, bagus sekali. Kamu cuma keras kepala, ingin melindungi bajingan ini kan? Pengawal, kepung mereka semua. Jangan ada yang lolos. Hari ini, kalau kamu gak serahkan pembunuh anakku sebenarnya, aku akan bantai semua keluarga Dwi dari tua sampai muda dan membunuh semuanya. Lebih baik salah membunuh 1000 daripada melepas satupun. Akulah yang membunuh Kai. Jangan kau bawa-bawa keluarga. Seluruh keluarga Dwi kami gak punya dendam denganmu. Keras kepala ya. Kita lihat gimana aku memaksamu membuka mulut hari ini. Ya. Ayah, apa satu nyawanya lebih penting dari nyawa semua anggota keluarga? Apa begitu? Serahkan saja dia. Nanti semua masalah akan selesai dengan mudah. Ayah masih ragu apa? Diam kau. Sepertinya kamu tahu siapa yang membunuh anakku. Aku nggak tahu. Bagus. Nggak mau bicara ya? Kalau begitu aku mulai darinya. Kita lihat, apa nyawa perempuan jalang ini lebih penting? Atau nyawa ibumu sendiri? enggak. Aku cuma seorang perempuan. Aku bahkan gak bisa mendekati Tuan Muda Bima. Apa hubungannya ini denganku? Tuan selamatkan aku. Aku gak mau mati. Tuan. Ilmu bela diri keluarga Dwi gak boleh sampai terputus. Keluarga Dwi benar-benar menjunjung kebenaran. Bahkan nyawa istri muda pun kamu abaikan begitu saja. Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan mulai darinya dulu. Tunggu! Jangan sakiti ibuku. Aku akan bicara. Aku katakan semuanya. Kamu... Katakan, siapa sebenarnya yang membunuh anakku? Pelaku sebenarnya adalah Jenna. Pelaku sebenarnya adalah Jenna. Jenna? Perempuan yang keluarga Johar kami tendang keluar setahun lalu. Ya, benar, itu dia. Sudah ku bilang. Kalau begitu, bisa lepaskan aku dan ibuku. Ya. Dasar bajingan. Bima itu keras kepala. Kamu juga mau menipuku? Aku enggak. Benar, itu dia. Seorang perempuan yang gak bisa bela diri, mana mungkin bisa membunuh anakku? Dia menggigitnya atau apa? Hah? Cepat bicara. Siapa sebenarnya yang membunuh anakku? Aku sudah bilang, sungguh, aku sudah bilang. Benar-benar Jenna. Bagus. Tahan banting juga. Masih gak mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau pembunuhnya berasal dari keluarga Dwi, dia pasti masih ada di sini. Tapi sengaja nggak mau keluar. Kalau berniat menukar nyawa semua orang keluarga Dwi demi menyelamatkan diri kalian sendiri ya. Sial, masih kurang sedikit. Baik, hari ini tepat di depan kalian semua, aku akan bunuh semua keluarga Dwi. Pengecut, sembunyilah sepuasmu. Aku akan membuatmu melihat keluarga Dwi binasa karena ulahmu. Ayo, bunuh mereka semua. Bunuh satu persatu sampai pengecut itu keluar. Siap.
Binatang, berhenti! Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Aku nggak akan pernah berdamai dengan keluarga Johar. Setengah keluarga Dwi sudah terbunuh. Kamu masih gak mau keluar ya? Aku hitung sampai 3. Kalau nggak keluar juga, aku akan bawa sisa keluarga Dwi dan bunuh semuanya. Jangan keluar. Lari. Sisakan 1 keturunan untuk keluarga Dwi. Jangan, jangan. Kamu cari mati. Semuanya bersiap. Dengarkan perintahku. Siap. 3, 2. Meski Jenna bukan laki-laki, dia punya tulang punggung sekeras besi. Aku yakin dia mampu memikul beban keluarga Dwi. Keluarga Dwi, kuserahkan padamu. Kamulah kebanggaan ibu. Salam hormat kepala keluarga baru. Selamat kepala keluarga baru. 1. Ayah, ibu. Lakukan! Ya! Tunggu, akulah yang membunuh anakmu. Tunggu, akulah yang membunuh anakmu. Ternyata kamu. Setahun lalu keluarga Johar kami mengusirmu dari rumah. Enggak, kamu salah. Bukan keluarga Johar yang mengusirku. Justru aku, Jenna, menjalani 3 hukuman demi memutuskan pernikahan dengan keluarga Johar. Bima, bela diri selatan untuk laki-laki bukan perempuan. Demi selamatkan nyawa seluruh keluargamu. Kamu mencari perempuan seperti ini untuk dijadikan kambing hitam. Namun, nyawanya gak cukup untuk menebus darah anakku. Jenna, ayah memang gak becus. Hentikan mereka. Dengan kemampuanmu kau melarikan diri. Itu akan mudah. Pergilah. Tunggulah kesempatan balas dendam keluarga Dwi. Jadi begitu. Ternyata kamu memang membunuh anakku. Benar, akulah pelakunya. Sandilah yang memimpin bajak laut Wailo untuk menghancurkan perguruan keluarga Dwi, menghina anggota keluargaku, dan menindas dunia persilatan selatan kami. Dia pantas mati. Omong kosong. Jelas-jelas anakku menemukan keluarga Dwi bersekongkol dengan bajak laut Wailo, lalu datang menghentikannya. Tapi di mulutmu malah jadi kesalahan keluarga Johar. Anakku setia dan pemberani, justru tewas di tangan kejam kalian. Hari ini, aku kubur seluruh nyawa kalian bersama anakku. Kalau balok bengkok yang di bawah pasti ikut bengkok. Para pengkhianat negara, semua orang berhak menghukum mereka. Cari mati, serang! Tony, bukannya kamu terus bilang keluarga Johar nggak ada kaitannya dengan kerajaan Wailo? Lalu ini apa? Aku gak menyangka keluarga Johar justru tumor terbesar di wilayah selatan. Tak kusangka aku merencanakan semuanya setengah hidupku cuma untuk tersandung di tangan gadis ingusan sepertimu. Kenapa kalau kamu tahu? Membunuh kalian semua sudah cukup, bukan? Luna, hati-hati. Itu obat terlarang pasukan Wailo. Dia berkorban untuk meningkatkan tenaga dalam. Obat terlarang Wailo. Itu biasa saja. Tombak perak menyinari bulan, basmi segala kejahatan di dunia. Jenna, aku akan membunuhmu. Sial. Kalau aku nggak bisa menghadapimu, apa aku nggak bisa hadapi bangsa tua itu? Hati-hati!
Ah! Gimana mungkin seorang perempuan bisa mencapai tingkat Mahaguru? Siapa bilang perempuan nggak bisa menembus tingkat Mahaguru? Keluarga Johar kami adalah keluarga bela diri nomor 1 di Jinan. Tanpa perintah tertulis dari penasihat negara, kalian gak bisa menyentuhku. Sampah. Keluarga Johar mengkhianati leluhur dan bersekongkol dengan musuh, membantai sesama bangsa sendiri. Begitu banyak kejahatan hingga tak terhitung. Bahkan kalau penguasa negara mengetahuinya, dia pasti akan membunuhmu. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Penasihat negara, kau datang menyelamatkanku kan? Sampah tak berguna. Bisa-bisanya dikalahkan gadis ingusan. Penasihat negara, kau nggak tahu perempuan ini sudah mencapai tingkat Mahaguru. Cukup, kau masih berguna kalau hidup. Aku akan balaskan kematian anakmu untukmu. Jaina, Lari. Kekuatan orang ini di atasku. Aku akan mencari cara untuk menahan waktu. kau adalah murid Seno Hasan. Lalu kenapa? Formasinya belum sempurna. Kalau sekarang aku membunuh murid orang tua ini, dia pasti akan keluar perbatasan dan menghancurkan rencana besarku. Gak aman lama-lama di sini. Kita pergi. Jaina, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sayang sekali. Titoni berhasil kabur. Nona Jaina, semua ini terjadi berkatmu. Kalau enggak, kami sudah pasti mati di sini. Aku nggak menyangka wilayah selatan punya perempuan sehebat ini. Tuan Suryo, perintah perekrutan itu karena mencari orang dengan ilmu bela diri tinggi dan gak bedakan laki-laki atau perempuan. Menurutku, dari semua yang hadir, cuma Nona Jaina yang layak memimpin para pendekar. Benar. Keluarga Liam kami mendukung Jaina menjadi komandan yang baru. Keluarga Caesar juga mendukung. Tapi seorang perempuan memimpin pasukan belum pernah terjadi sejak zaman dahulu. Tuan Suryo, Lalu bisakah kau menemukan orang dengan ilmu bela diri lebih tinggi dari Nona Jaina? ini... Jaina, kamu gak boleh ke medan perang. Kenapa? Jaina, apa kamu belum dengar? Kerajaan Wailo secara khusus membunuh komandan anti Wailo. 7 jenderal besar wilayah selatan tewas tragis di tangan mereka. Kamulah penerus kepala keluarga Dwi berikutnya. Kamu sama sekali gak boleh celaka. Demi negara, bahkan nyawaku pun akan kuserahkan. Gimana mungkin aku mundur karena takut celaka? Ayah, kalau negara nggak ada, di mana keluarga Dwi bisa berlindung? Tapi ayah takut. Ayah, keluarga Dwi masih punya seorang putra aku. Gimana mungkin aku Bima melahirkan anak sepertimu? Kalau Jaina jadi komandan, kamu akan jadi prajurit sebagai pasukan terdepan. Bagus. Keluarga Dwi memang setia dan lurus. Jaina adalah pahlawan wanita yang melampaui para pria. Maka komandan anti Wailo adalah Jaina. Aku, Jaina, bersumpah akan membunuh semua bajak laut Wailo dan gak akan mengecewakan kepercayaan penguasa Seorang negara. wanita memimpin 3 pasukan besar. Belum pernah ada sejarahnya. Ini kehormatan tertinggi keluarga Dwi. Perguruan bela diri kami berdiri demi negara. Saat negara dalam bahaya, gimana mungkin insan bela diri gak kasih teladan dan bertempur melawan Wailo? Siapa yang ikut? Mana mungkin keluarga Winata absen? Kami ikut. Aku juga. Keluarga Caesar akan turun ke medan perang, korbankan nyawa demi negara. Aku Surya Caesar juga akan bergabung, bersedia mengikuti komandan Jaina melawan Wailo dan membasmi penjahat. Basmi penjahat! Basmi penjahat! Basmi penjahat! Basmi penjahat! Penguasa negara, laporan menyebutkan kerajaan Wailo sudah menembus 2 kota. Pasukan kita terus mundur. Kalau ini berlanjut, aku khawatir kerajaan Wailo akan menembus ibu kota dalam 3 bulan. Sejak Tony komandan anti Wailo dibunuh, garis depan kehilangan pemimpin. Tak ada jenderal yang bisa digunakan. Sekarang, kita hanya bergarap pada Mahaguru Agung untuk membalikan keadaan perang. Aku sudah perintahkan Roni mencari orang-orang berbakat di seluruh negeri. Kini dia sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Kalau gak ada seorang pun yang menerima perintah perekrutan ini, aku cuma bisa meminta Mahaguru Agung turun tangan lagi. Namun aku mendengar Jenderal Wailo, Mamat, juga hampir menembus ranah Mahaguru. Kalau pada saat ini Mahaguru Agung Seno Perkasa turun, aku khawatir dia cuma bisa stabilkan situasi perang sementara. Wilayah selatan dalam bahaya. Penguasa negara,
Kabar baik penguasa negara, aku gak kecewakan kepercayaanmu. Aku menemukan ahli tingkat Mahaguru yang bisa memimpin 3 pasukan besar. Cepat, bawa masuk. Siap. Silakan masuk. Kalau seorang Mahaguru memimpin pasukan bertempur, mungkin bisa kasih waktu bagi Mahaguru Agung untuk menerobos. Hebat. Wilayah selatan terselamatkan. Ini kenapa perempuan? Roni, apa karena kamu takut disebut gak mampu? Jadi sengaja cari sembarangan orang dan mau menipu kami? Konyol. Ini benar-benar konyol. Itu benar. Aku wanita. Juga pendekar. Aku wanita. Juga pendekar. Hahaha. Bagus. Bangsaku terselamatkan. Berpikirlah. Pikirkanlah lagi. Gak ada wanita jadi pemimpin saat perang. Yang belum terjadi. Gak pasti akan terus begitu. Yang mulia, level pendekar cuma buktikan kemampuan bela diri. Tapi wanita itu mereka penakut, lemah dan pengecut. Gak seperti pria. Kalau kabur saat perang, nanti akan jadi lelucon kan? Kalian pejabat sipil kan? Terus kenapa? Kalau pejabat sipil, berarti belum pernah ke medan perang. Cuma bekerja di kota. Gimana caraku bertarung? Bukan urusan kalian. Di seluruh selatan, selain aku, nggak ada yang lulus ujian ini. Aku punya kekuatan dan keberanian. Kalau menganggapku cuma wanita, kenapa kalian gak berperang saja? Aku pejabat sipil. Mana ada pejabat sipil ikut perang? Kalau begitu, simpan pendapat kalian. Walau aku Jenna itu wanita, siapa bilang gak bisa perang dan membela negara? Bagus. Gak kusangka bangsa selatan punya wanita sehebat ini. Jenna, terimalah tanda komandan anti Wailo ini. Pimpin 50.000 pasukan dan segera berangkat. Semoga jenderal menang dan kembali. Semoga jenderal menang dan kembali. Terima kasih Raja Agung. Istana sialan. Kita maju di garis depan. Saudara kita hampir mati, tapi nggak ada komandan baru. Istana, memang gak peduli nyawa kita. Masih perlu lanjutkan perang ini. Nggak, kita kabur aja. Istriku baru hamil. Aku gak mau anakku lahir tanpa ayah. Iya, kalau aku mati, ibuku bagaimana? Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Istana saja gak peduli. Kenapa kita harus peduli? Gak perlu pertaruhkan nyawa. Benar. Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Kalian mau jadi pembelot? Siapa kamu? Berani sekali lihat Jenderal Jenna gak hormat. Jenderal Jenna? Cuma dia. Oh begitu. Istana memang gak niat menjaga kota Bekasi ya? Kirim pria tampan jadi komandan. Kulitnya halus begitu. Pasti anak orang kaya. Cuma cari jasa perang. Lihat itu. Istana kirim pria tampan buat cari prestasi. Nyawa kita dipakai buat dia dapat jasa. Kenapa kirim orang sepertimu jadi komandan? Mirip wanita ya? Dengan komandan begini, nggak perlu perang. Buka saja gerbangnya, biarkan para musuh itu. Korbannya akan lebih sedikit. Diam, ilmu bela dirinya hebat. Jangan asal bicara, jangan rusak nama beliau. Kami semua bertarung di medan perang dan selama sampai sekarang. Orang sepertinya lemah begitu, bisa aku kalahkan 10. Hei pria tampan, jangan diam saja. Kalau berani, lawan aku. Berani nggak? Benar melawan aku? Aku Kapten Regu 7. Di seluruh pasukan termasuk yang terkuat. Kalau kamu bisa kalahkan, aku akan tunduk padamu. Dan yang lain gak akan kabur. Semua akan patuh padamu. Berani? Lawan! 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 Baik, akan aku lawan. Sombong sekali. Ya! Apa? Cuma bisa menghindar? Katanya hebat. Ternyata cuma gaya. Ya!
Kamu kalah. Aku salah nggak mengakuimu. Sudah menyinggungmu. Ilmu bela dirimu luar biasa. Aku kalah sepenuhnya. Semuanya, tenanglah. Karena aku sudah terima perintah, aku bagian dari pasukan ini sebagai jenderal. Aku mau hidup dan mati bersama kalian. Sampai musuh kalah, nggak akan mundur. Kami hormat. Jenderal. Kami hormat, Jenderal. Jenderal Jenah, Aku Sandi, pelopor kota Bekasi. Pasukan Wailo sudah ada di depan kota. Jenderal, segera atur pasukan bersama saya. Jenderal, situasinya begini. Negara Wailo sudah kuasai formasi selatan. Sekarang mereka kirim 20.000 pasukan menyerang dari tengah. Formasi apa yang akan kita pakai melawan mereka? Kirim 5.000 pasukan buat menghadang, lalu kirim 10.000 pasukan lagi buat kepung dari dua sisi. Jenderal, itu gak bisa. Kalau taktiknya baru, terlalu nekat. Cuma kirim 5.000 orang, gimana lawan 20.000 musuh? Benar kata Sandi. Formasi musuh sudah siap. Kalau bagi pasukan sekarang, sedikit kesalahan, kita habis semua. Pikirkan lagi, Jenderal. Pertimbangkanlah, Jenderal. Bangsa Wailo bisa tiru formasi dari kitab, tapi nggak bisa ikuti zaman. Semua, tunggu sebentar. Lapor! Pasukan Wailo kirim 2 pasukan berkuda. Jenderal, Jenderal, gimana kamu bisa tebak langkah Mamat selanjutnya? Nggak sulit. Sebelumnya formasi kota terlalu kaku, kurang fleksibel. Kemenangannya pasti membuat mereka sombong. Nggak akan kirim banyak pasukan. Formasi pasukan mereka cuma buat menekan mental kita. Kita cukup bentangkan garis perang. Targetkan Mamat. Kepung semua pasukan mereka, kita bisa hancurkan semuanya. Jenderal, ini strategi hebat. Ayo, manfaatkan momen, kumpulkan pasukan. Hancurkan pasukan depan Wailo. siap. Masih belum tahu siapa komandan baru bangsa Selatan. Orang ini ahli hebat dari rakyat. Baru pertama ikut perang. Strateginya itu sulit ditebak. Pasti juga susah dilawan. Formasi ini sudah kalah. Rencana pengepungan harus ditunda. Yang Mulia Mamat, tangkaplah pemimpinnya dulu. Gimana kalau pakai cara itu? Oh, bagus. Bangsa Selatan baru menang. Pasti sedang sombong. Ayo kita buat mereka putus asa. Ayah, Jenna, aku nggak nyangka. Ilmu bela dirimu sangat hebat. Bahkan strategimu ini juga matang. Kalau kamu wanita, lebih semangat dari pria. Dulu aku memang bodoh. nggak perlu membedakan pria wanita. Oh, ayah, soal perang, bangsa Wailo kalah besar. Jenderal Mamat pasti akan buat langkah baru. Aku harus atur strategi malam ini. Ayah, istirahatlah. Baik-baik. Kamu lanjut saja. Jenna, awas! Jenna! Ayah! Ayah! Jenderal, Gimana? Sudah ketemu? belum ketemu. Belum ketemu. Jenderal Jenna, senjata yang menangkap ayahmu, Kai Cakar Serigala. Dulu Jenderal Tony terkena itu, dan kepalanya terpenggal. Tapi nggak mengenai titik vital ayahku. Kalau kita kejar, bisakah menang? Gak bisa. Senjata itu buatan pendekar bangsa Wailo. Digerakkan energi jahat yang dikendalikan dari jauh. Sekali dipakai, pasti kena target. Lagi pula, Mamat selalu pakai strategi tangkap pemimpin dulu. Target mereka sebenarnya adalah kamu, Jenderal Jenna.
Apa? Nggak ada cara lain. Kalau nggak ada, kita harus cari. Apa kita cuma diam melihat ayah di bawah? Jenderal, walau kamu kuat, gak bisa keluar masuk markas musuh seenaknya. Perang besar sudah dekat. Kita gak bisa hilang kendali karena pengorbananmu. Jenderal, pikirkan lagi. Senjata itu baru muncul 2 kali. Kekuatannya besar. Sekali kena, pasti parah atau mati. Jenderal Jaina, kali ini aku takut. Diam! Ayahku belum mati. Jangan kau bilang begitu. Jaina, tolong selamatkan dia. Itu ayah kita. Jenderal, jangan gegabah. Target musuh sebenarnya adalah kamu. Kalau sekarang kamu terbawa emosi, situasi bisa makin buruk. Jadi kita cuma diam lihat ayah dibawa pergi. Jaina, ayah kan sudah menebus kesalahannya. Gak bisa kamu maafkan. Begini saja, aku gak mau apa-apa. Gak akan berebut denganmu. Tapi mohon, selamatkan ayah. Musuh kuat ada di depan. Apa nyawa dia lebih penting dari rakyat di dunia? Masalah ini selesai. Di perang nanti, aku sendiri yang akan balaskan dendam ayah. Tidak! Kerjamu gimana sih? Malah tangkap orang gak berguna. Ini salahku, kesempatan senjata itu jadi sia-sia. Tapi dia ditangkap dari tenda utama musuh. Pasti orang penting. Yang aku mau itu komandan bangsa selatan. Orang ini cuma sampah. Gak ada gunanya disimpan. Bunuh dia. Siap, tunggu. Jenderal Mamat, boleh aku tanya, apa senjata komandan bangsa selatan itu? Tombak perak? Iya. Kepala Tony, kenapa tanya begitu? Masuk akal. Menangkap orang ini sangat berguna buat kita. Jenderal Mamat, besok pagi, asal surat ini sampai di kamp bangsa selatan, kita pasti menang. Menghancurkan pasukan, mudah saja. Benar sehebat itu. Benar. Ada yang kalian gak tahu. Yang kena kait cakar serigala itu ayah komandan baru bangsa selatan, Jaina Dwi. Isi surat ini untuk paksa Jaina datang menyelamatkannya. Kalau dia datang, kita bisa bunuh dia dan manfaatkan kondisi bangsa selatan yang kosong untuk serang mendadak. Sekali jalan, kita hancurkan pertahanan terakhir mereka. Gimana kalau dia nggak datang? Kalau dia nggak datang, aku punya rencana cadangan. Cuma wanita, mana pantas pimpin pasukan. Kalau kita sebar kabar ini ke seluruh camp mereka dan potong tubuh Bima, lalu kirim ke sana, nama Jaina pasti hancur. Wanita yang nggak datang, bahkan nggak bisa selamatkan ayahnya sendiri. Mana bisa lindungi bangsanya, Bagus. Rencana ini hebat. Kalau moral pasukan mereka jatuh dan gak patuh dengan komandannya, sehebat apapun Jaina dan sekuat apapun, buat kita, dia cuma daging di talenan. Jenderal, perang ini sudah kita menangkan. Bagus. Rencana sekali jalan, 2 tujuan tercapai. Sudah lama aku dengar, bangsa selatan punya orang pintar. Kepala Tony, kamu ini memang ahli strategi hebatku. Jenderal, tolong cari cara selamatkan ayah. Asal ayah selamat, aku akan lakukan apapun. Ada apa? Jenderal, barusan bajak laut Wailo kirim surat ke camp. Mereka minta siang ini kamu ke kota Pongo buat selamatkan ketua Bima. Kalau enggak, mereka akan membunuhnya dan kirim potongan tubuhnya ke kota. Sesuai dugaanku, mereka bisa kenali ayahku dan jadikan ancaman. Berarti ada orang dalam di pasukan Wailo. Kak, cepat selamatkan ayah. Dia itu ayah kita. Jangan pergi. Pasti ada penyergapan. Pergi ke sana cuma akan rugi. Di surat ini, komandan diminta pergi sendiri. Ini jelas suruh Jenderal Jaina mati. Hah? Kalau jenderal mati, bangsa selatan tamat. Lalu ayahku Cukup. gimana? Aku akan pergi
ke kota Pongo. Tapi ini jelas jebakan Wailo buatmu. Kelvin, formasi pasukan dan logistik Wailo. Jelaskanlah. Siap. Semalam Jenderal begadang dan suruh kami mengintai. Pasukan utama Wailo ada di dekat kota Pongo. Logistik mereka ada di Kuil Guri dan Desa Lihu. Maksud Jenderal itu... Membalikan keadaan. Mereka suruh aku ke Pongo, bukan cuma membunuhku, tapi juga ambil kesempatan rebut kota Bekasi. Aku akan suruh kalian pimpin separuh pasukan, serang Kuil Guri dan Desa Lihu, putus jalur mundur mereka. Lalu gabung dengan pasukan utama dan hancurkan pasukan utama mereka. Soal kota Bekasi, karena mereka menginginkannya, kita kasih kota kosong. Warga sipil di kota sudah dievakuasikan? Ya, kota Bekasi memang kota militer. Warganya nggak banyak dan semuanya sudah dipindahkan. Para prajurit bisa gerak sesuai perintah militer kapanpun. Bagus. Dalam perang ini, kita harus hancurkan pasukan utama mereka dan patahkan kekuatan inti Sesuai mereka. kata Jenderal, perang ini menentukan segalanya. Tapi kalau Jenderal pergi sendiri ke kota Pongo, menghadapi bajak laut Wailo, bukannya itu seperti menyerahkan diri? Jenderal, bajak laut Wailo licik dan lebih ahli dari tingkat pendekar. Lebih baik biar aku menyamar jadi jenderal, pergi gantikan ke kota Pongo. Benar, menukar nyawa demi keselamatan jenderal. Kami rela mati. Tidak, mereka bukan orang bodoh. Kalau aku nggak kesana sendirian, bagaimana caranya menarik perhatian Tapi mereka? Kak, Sudah cukup. Aku sudah putuskan. Kunci kemenangan ada padaku dan juga pada kalian semua. Aku akan bertahan semampuku, menunggu kalian datang menolong. Selama bisa menjaga bangsa selatan tetap aman dan damai, entah aku dan ayahku hidup atau mati, kami nggak akan menyesal. Baik, sampaikan perintahku. Siapa yang mau menyelamatkan negeri, maju ke depan. siap! Fuh, dasar pengkhianat, kamu akan mati. Orang tua, sudah mau mati masih berkata seenaknya. Entah putrimu datang atau enggak, bangsa selatan pasti jatuh. Jenna, tolong jangan datang. Nyawaku nggak berharga, nggak sebanding dengan bangsa kita. Bima, ingat kan? Waktunya sudah tiba. Sepertinya kamu besarkan anak durhaka. Sekarang aku akan memotong lidahmu, memotongnya, dan mengirimnya ke komandan bangsa selatan. Selera kepala Tony memang kejam. Berhenti! Aku Jenna, datang penuhi janji. Jenna, kamu benar datang. Ketua Tony memang seperti dewa. Komandan bangsa selatan. Ternyata seorang wanita. Hahaha. Bangsa selatan benar-benar sudah habis. Tidak. Mulailah rencananya. Bunuh komandan bangsa selatan. Dan mereka pasti hancur. Siap. Jenna, seharusnya kamu gak datang. Aku sudah berhutang padamu. Bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bahagia. Punya anak sepertimu. Aku bisa mati dengan tenang. Jenna, cepat pergi. Ayah, apa katamu? Kamu tertangkap di sini karena menyelamatkanku. Hari ini apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Jenna, cepat pergi. Pergi? Hah, pergi kemana? Dengar ya Bima, Jenderal Mamat sudah mendapat ajaran asli pendekar Xavier. Dia sudah setengah langkah dari ranah pendekar. Sedangkan Jenna cuma di tingkat guru. Bangsa selatan pasti kalah. Jenna, tinggalkan ayah. Keselamatanmu menyangkut seluruh negeri. Apa ini? Tunggu Jenderal Mamat membunuh Jenna dan kalian ayah anak berkumpullah. Ketua Tony, anakmu dibunuh oleh mereka berdua. Lihat bagaimana jenderal ini balas dendam. Anakku, kamu lihat pembunuhmu akan segera mati. Hadapi kematianmu. Mana mungkin? Mana bisa kamu kalahkan Jenderal Mamat? Karena tombak perak di tanganku ini, itu tombak keadilan. Khusus hancurkan kejahatan. Selain itu, aku sudah di tingkat pendekar. Gimana mungkin? Sejak zaman dulu, mana mungkin seorang wanita mencapai tingkat pendekar? Belum pernah ada, tapi kini
Sudah ada. Ayah, kamu nggak apa-apa? Luka kecil ini buat ahli bela diri bukan apa-apa. Dengar Jenna, tempat ini sudah dikepung pasukan Wailo. Walaupun kamu pendekar, gak bisa melawan ribuan pasukan. Mereka pasti menang. Jenna, jangan pedulikan ayah. Kamu pendekar. Cepat pergi. Nasib kota Bekasi ada padamu. Tenang saja ayah, aku sudah atur semuanya. Jenna, kamu gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu lagi? Waktu itu di wilayah Bangsa Selatan, karena waspada sama si Seno, aku nggak membunuhmu. Di perbatasan ini, dia nggak bisa melindungimu. Tuan Xavier, akhirnya sampai. Dasar sampah. Lawan wanita saja nggak bisa. Tuan Xavier, wanita ini sangat aneh. Bahkan Jenderal Mamat gak sebanding dengannya. Orang ini pasti menjadi ancaman bagi bangsa Wailo. Kamu harus membunuhnya demi balaskan Jenderal Mamat. Dia murid Seno. Apapun yang terjadi, aku akan bunuh dia. Tuan Xavier berhasil menembus level. Kekuatannya jauh di atas pendekar. Jenna, kali ini kamu pasti mati. Jenna, kekuatannya gak tertebak. Yang bisa lawan dia cuma Guru Seno. Ayah akan menahannya. Cepat pergi. Ayah? Pak, Guru tinggalkan tanda padaku. Serangan tadi, Guru pasti sudah tahu. Kalau aku terluka, dia pasti datang ke sini. Selama menunggu pendekar datang, kita masih punya harapan. Biar aku lindungi kamu. Bodoh. Pikirmu bisa menahan jurus dariku? Oh. Jenna! Guru, Muridku, sebelum turun gunung, aku sudah tahu perjalananmu bakal penuh bahaya. Aku sudah tanamkan seluruh kultivasi hidupku dan dasar ilmu bela diri ke dalam tanda ini. Seraplah tanda ini. Kamu akan bisa masuk ke tingkat level yang lebih tinggi. Aku cuma ingin muridku selamat dan mewujudkan cita-citanya. Apa? Seno berikan semua kekuatannya kepadamu. Kenapa kau seberuntung itu? Jelas aku murid tertuanya. Tapi diusir dari sekte, kenapa? Kamu wanita rendahan. karena hatimu busuk dan banyak berbuat kejahatan. Hari ini, aku bertindak atas nama Guru untuk membersihkan sekte. Ah! Ah! Dan kalian, pengkhianat bangsa selatan dan bajak laut Wailo. Hari ini, kalian akan membayar perbuatan kalian. Raja sudah datang. Jenderal Jenna, Yang mulia, kamu berjasa besar. Menyelamatkan bangsa selatan. Gak perlu kasih hormat. Roni, bacakan dekrit. Siap. Baik, Yang Mulia. Atas perintah Raja, Jenna berjasa membunuh musuh. Berani dan hebat dalam perang. Diangkat sebagai Panglima Besar. Memimpin 3 pasukan. Selain itu, aku berjanji padanya untuk membuka jalan baru bagi para wanita. Karena itu, hukum negara diubah. Mulai sekarang, wanita seperti pria punya hak yang sama. Bisa jadi tentara, bisa berbisnis, bisa jadi pejabat. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? terima kasih Yang Mulia. Kakak, kamu benar-benar berhasil. Aku ingin buka jalan baru untuk semua wanita. Rasa sakitnya nggak seberapa. Hari ini, aku dan tubuhku jadi contoh. Kedepannya, akan ada jutaan wanita yang berjalan bersama, berdiri sejajar dengan pria.
Iya, aku berhasil.